Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Redupnya lentera dunia, setiap orang pasti akan merasakan kematian, walaupun arti dari merasakan itu tidak sama dengan yang dipersepsikan oleh orang yang hidup. Kematian adalah salah satu bagian dari kehidupan yang pasti dijalani, sama seperti kelahiran. Bedanya adalah yang pertama menandai akhir dari suatu kehidupan, sedangkan yang terakhir menandai awal daripada kehidupan. Orang lahir itu awal dari kehidupan, tetapi kematian awal daripada kehidupan yang berikutnya. Kelahiran dan kematian bisa diandaikan seperti ujung dari seutas tali yang bernama kehidupan. Berbeda titik tetapi terentang sepanjang usia. Manusia tidak akan pernah mengerti hakikat kehidupan jika ia tidak mau mengingat arti daripada hakikat kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Imran ayat 185. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Berdasarkan firman Allah tersebut, menjadi jelas bahwa manusia pasti akan menghadapi kematian kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Kehadiran para ulama dan para pengajar Al-Quran dan Sunnah merupakan rahmat bagi penduduk bumi. Melalui jasa mereka, masyarakat menjadi paham tentang hakikat syariat. Dan Allah mencabut ilmu agama bagi penduduk bumi dengan Allah wafatkan para ulama. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mencabut ilmu dari umat manusia dengan sekali cabut, tetapi Dia Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dengan mematikan para ulama, mematikan para ahlinya, sampai apabila Allah tidak menyisakan seorang alim pun. Umat manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pimpinan-pimpinan mereka. Mereka yang menjadi pimpinan itu akan ditanya oleh umatnya, lalu mereka akan menjawab tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Hadis muttafaqun alaih. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menukil pandangan Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa nilai istimewanya bumi akan berkurang secara perlahan-lahan dengan wafatnya para ulama. Maksud dari ucapannya Ibnu Abbas adalah ketika ulama meninggal dunia, kebodohan mudah tersebar. Terlebih ketika orang bodoh mulai angkat bicara masalah agama, sehingga pelanggaran agama akan semakin mudah tersebar dan merajalela. Bahkan bumi kehilangan ruh kebaikannya. Baru saja kemarin, beberapa waktu yang lalu, tepat sekitar jam 8.30, kita semua dikejutkan dengan wafatnya ulama karismatik yang ahlul Quran, Syekh Ali Jabir. Bagi orang yang saleh seperti beliau, perjumpaan dengan Rabbul Alamin adalah kedambaannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan salah satu ciri seorang hamba Allah yang mukmin adalah sangat mencintai perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dalam Al-Quran pun Allah menyatakan, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai
di tempat yang disenangi di sisi Allah yang berkuasa. Surat Al-Qamar ayat 54. Namun bagi kita yang ditinggalkan, ini adalah suatu kehilangan yang besar. Karena redupnya salah satu lentera yang selalu menerangi hati-hati umat dengan mutiara-mutiara hikmah dan kebajikan. Para ulama itu wafat sambil mengukir sejarah indah dan cantik. Wafatnya mereka diiringi oleh peristiwa yang dikenang manusia dari generasi ke generasi. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyatakan, peliharalah Islam ketika kamu sehat walafiat, agar engkau mati di atas Islam. Sesungguhnya Zat yang maha mulia dengan kemurahannya akan memberlakukan seseorang sesuai kebiasaannya. Bahwa orang yang memiliki kebiasaan tertentu dalam hidup, dia akan mati sesuai kebiasaannya. Dan siapa yang mati dalam kondisi tertentu, dia akan dibangkitkan sesuai kondisi ia mati. Sungguh kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang menyimpang dari kebenaran. Salah satu barometer keimanan seseorang adalah merasa sedih dengan kematian ulama. Karena hanya iblis sajalah yang berbahagia dengan kematian ulama. Diriwayatkan dari Imam Baihaqi dari hadis Ma'ruf bin Kharbuz dari Abu Ja'far radhiyallahu taala anhu, dikatakan bahwasanya kematian ulama lebih dicintai oleh iblis daripada kematian 70 ahli ibadah. Bahkan dalam kitab Tanqihul Qaul karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti menuliskan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man lam yahzan li mautil alim fahuwa munafiq munafiq munafik. Rasul mengatakan, barang siapa yang tidak sedih dengan kematian ulama, maka dia adalah munafik, munafik, munafik. Sampai 3 kali diulangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan atas wafatnya ulama tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa direkayasa. Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam raya, sang penggenggam dan pemilik hati-hati manusia, akan sangat tahu lintasan hati manusia. Selamat jalan saudaraku, sahabatku, Syekh Ali Jabir. Kami paham betul bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih jauh mencintaimu daripada kami yang berada di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Doa-doa indah senantiasa kami sertakan untukmu. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullun indahu bi ajalin musamma. Milik Allah apa yang Allah ambil, dan milik Allah pula lah apa yang Allah berikan, dan segala sesuatu telah Allah tetapkan batas waktunya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.